Ya, baik. Jadi seperti yang tadi Prof. Laksono sudah sampaikan bahwa ini tahap yang pertama, saya hanya akan menyampaikan beberapa poin-poin overview saja tentang buku Arsitektur Jaminan Kesehatan Indonesia. Jadi memang banyak yang mengira bahwa ketika buku ini ada di toko buku, tulisannya arsitektur. Jadi dipikir ini bukan apa namanya, cerita tentang kedokteran atau tentang kesehatan, tapi tentang teknik. Jadi pada saat menulis buku ini dan memutuskan untuk mengambil title judulnya tentang arsitektur, waktu itu kami menilai bahwa harus ada secara ada hal-hal unik yang bisa berbeda dibandingkan buku yang lain gitu. Jadi ada tentang arsitektur. Saya pikir ini sesuatu terminologi yang menarik. Jadi kita biasanya melihat satu bangunan, nah bagaimana jaminan kesehatan nasional itu dibangun mulai dari pondasi akarnya sampai dengan atapnya. Walaupun sampai saat ini kita juga bisa beranggapan bahwa kita belum selesai dalam membangun. Nah, dalam arsitekturnya ini kita masih berusaha menambal sulam gitu. Jadi mungkin ada bagian dindingnya yang masih harus diperbaiki, direka ulang, didesain ulang dan lain-lain, dan itu yang menjadi fokus buku ini. Jadi capaian, kritik dan tantangan. Jadi ada pondasinya, ada apa sih dasarnya, kemudian apa sih yang sudah tercapai, kemudian pasti dalam proses pencapaian tersebut masih ada kritik-kritik yang muncul. Nah, itu yang berusaha ditangkap, yang berusaha saya tangkap dan saya tuliskan dalam buku ini. Dan kemudian apa kira-kira tantangan masa depan yang harus kita antisipasi dan apa yang harus diperbaiki dalam waktu 10-20 tahun ke depan. Itu bagi saya menulis tentang saya memang sekitar 10-12 tahun yang lalu ya, ketika masih koasistensi kemudian bertemu dengan pasien, ini menjadi satu ketertarikan khusus untuk membahas tentang jaminan kesehatan Indonesia, dan itu sudah mulai terbangun di kepala saya, pokoknya besok saya harus menulis tentang ini gitu. Karena ada satu hal yang menarik ketika saya koas waktu itu adalah saya menemui banyak pasien datang ke puskesmas atau datang ke klinik atau datang ke rumah sakit. Mereka tidak hanya membawa problem tentang situasi penyakitnya saja. Jadi mereka juga membawa problem tentang situasi ekonomi keluarga mereka, kesulitan akses untuk bisa melakukan uji pemeriksaan diagnosis, atau kesulitan untuk bisa mendapatkan atau mengakses rumah sakit. Contohnya saja, ada satu pasien di puskesmas, rumahnya dekat dengan puskesmas, hanya berjarak sekitar 100 meter dari puskesmas, dia muntah darah tapi tidak pergi ke puskesmas. Dia muntah darah, dan ketika didatangi ke sana, saya waktu itu masih koasistensi, datang ke sana, kemudian berdiskusi dengan keluarganya, ternyata ada banyak problem. Dan problem itu bukan sekedar mengapa kok bisa sampai sakit muntah darah seperti itu. Bukan sekedar tentang virus yang sudah mendekam di livernya sampai terjadi varises di esophagus, tapi juga terkait dengan mengapa dia mendelay atau melambatkan proses diagnostik yang harusnya sudah dilakukan mungkin sekitar 10 tahun yang lalu atau 5 tahun yang lalu. Ini hal yang menarik, ternyata memang ada barrier dalam akses terhadap layanan kesehatan. Kemudian bagaimana dengan perilaku mereka terhadap coverage atau asuransi jaminan kesehatan nasional misalnya. Dan itu menjadi menarik untuk dibahas, dan saat itulah kemudian muncul dalam benak saya bahwa oke, kalau saya duduk, jadi ini pengalaman personal, bahwa saya duduk di ruangan klinik mungkin cuma 1, 2 atau mungkin 20 orang saja yang bisa saya tangani dengan baik. Tapi ketika ada perubahan sistem kesehatan, mungkin akan ada jauh lebih banyak lagi orang yang bisa
mendapatkan dampaknya itu. Ya, masuk ketika saya sendiri punya pengalaman personal datang ke rumah sakit besar di Indonesia ketika merawat ayah saya misalnya. Berdatang dari pagi-pagi jam 6 sudah berangkat, tapi pulang jam 5 sore hanya untuk konsultasi sekitar 5 menit, bahkan tidak sampai 5 menit. Itu sesuatu yang menurut saya burden, dan burden ini tidak boleh dianggap sebagai sesuatu yang normal. Jadi harus ada perbaikan-perbaikan, dan hal ini yang membuat saya memicu saya untuk bisa setidaknya melakukan penelitian atau mengeksplorasi lebih jauh tentang studi tentang pembiayaan kesehatan dan sistem kesehatan itu. Dan ketika membuat buku ini saya selalu terngiang-ngiang tentang pengalaman-pengalaman tersebut, sehingga ada banyak interferensi di situ, dan saya kira itu yang juga menjadi motivasi-motivasi personal untuk bisa menulis lebih banyak, baik dalam bentuk buku, penelitian, maupun paper-paper di koran dan lain-lain. Dan bukan berarti bahwa duduk di meja praktek klinis itu tidak baik, itu tetap baik. Tapi dalam perspektif personal saya saya hanya menyampaikan bahwa ada perspektif personal saya yang membuat saya kemudian termotivasi, termasuk dalam membuat buku ini. Dan kenapa buku ini, saya juga dalam membuat buku ini saya meminta beberapa reviewer untuk bisa melihat, ya, termasuk salah satunya Pak Hazali Situmorang, Ketua Dewan Jaminan Sosial yang pertama. Saya minta beliau mereview, kemudian memberikan sedikit komentar dalam tanda kutip endorsement gitu ya. Dia merasa bahwa memang dia bilang ini memang cukup komprehensif buku ini, tapi memang buku ini tidak dipersiapkan untuk menjawab persoalan-persoalan defisit biaya JKN. Karena saya harus mengakui bahwa dalam mengatasi persoalan-persoalan JKN ini tidak hanya persoalan akademik, riset, bukti ilmiah saja, tapi persoalannya sangat kompleks dan ada korelasi-korelasi dengan politik anggaran. Ada hal yang saya singgung di politik dan sejarah, tapi memang tidak begitu mendalam terkait dengan bagaimana sebuah konstelasi politik itu bisa mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang ada. Mungkin nanti ada 1-2 orang yang ada di sini yang bisa mendalami itu lebih jauh lagi dan membuat bukunya. Tetapi setidaknya beliau merasa bahwa konsep data-data JKN ini cukup lengkap disajikan di buku ini. Kemudian saya juga minta ke Pak Untung Suseno, Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan waktu itu, ya, beliau memberikan endorsement demikian, cukup data, dan tentu saja dari Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia yang beliau juga baca dan memberikan pengantar di buku ini. Oke, apa sih sebenarnya isi buku ini gitu ya? Saya bisa mengatakan bahwa buku ini terbagi menjadi 3 bagian besar. Bagian yang pertama adalah bab 1 Indonesia dan tantangan kesehatan. Ini lebih mirip sebagai sebuah ringkasan tentang situasi kesehatan, burden-nya apa saja, dan apa tantangan ke depan yang harus diantisipasi dari sekarang. Ya. Kemudian di bab kedua dan bab ketiga ini lebih banyak bercerita tentang konsep, apa itu konsep tentang health financing atau konsep pembiayaan kesehatan, dan apa itu universal health coverage. Saya membuat translasinya sebagai jaminan kesehatan semesta atau jaminan kesehatan universal. Ini adalah bagian buku yang sebenarnya pengembangan dari buku saya yang pertama. Buku saya yang pertama tentang jaminan kesehatan universal dan pemenuhan hak kesehatan. Ini buku pertama saya terbitkan tahun 2015. Ini sebenarnya adalah makalah tesis saya di Erasmus University waktu itu. Kemudian saya bawa pulang, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, saya minta review, kemudian reviewernya bilang bahwa ini perlu dikembangkan ke arah sini. Ternyata setelah dikembang-kembangkan, jadilah buku 200 halaman ini, Jaminan Kesehatan dan Pemenuhan Hak Kesehatan. Nah, bagian 1 ini adalah sebenarnya bagian pengembangan dari hal-hal yang
tadi buku yang Jaminan Kesehatan Universal ini saya tulis sebelum JKN dilaksanakan. Jadi kemudian ada update-update sedikit tentang konsep pembiayaan kesehatan dan jaminan kesehatan universal di bab 2 dan bab 3. Kemudian di bab keempat, di bagian kedua, saya mengatakannya di bagian kedua lebih banyak bercerita tentang sejarah dan politik menuju jaminan kesehatan nasional. Jadi satu hal ini terjadi, proses politik ini terjadi dimulai ketika saya masih mahasiswa kedokteran ya, tahun 2001, bahkan saya belum masuk fakultas kedokteran ya, saya masuk fakultas kedokteran itu 2003. Proses ini sudah dimulai sejak zamannya Pak Abdurrahman Wahid, Gus Dur, itu 2001, kemudian dilanjutkan oleh Megawati, sampai kemudian butuh waktu sekitar 10 tahun, sampai akhirnya Pak SBY mengetuk palu 2014 mulai jaminan kesehatan nasional. Itu saya bukan aktor utama, Prof. Laksono jauh lebih tahu. Kemudian saya berusaha untuk membaca meliteratur review semua apa yang terjadi dalam rentang waktu antara tahun 1998 dari sejak zaman reformasi sampai dengan 2014. Bagaimana proses itu berlangsung, bagaimana safety net program itu diimplementasikan, kemudian diubah menjadi askeskin dan lain-lain, apa saja proses-proses politiknya, dan dianggap bahwa ini termasuk UU SJSN ini termasuk proses undang-undang yang paling panjang proses revisinya, sampai sekitar 54 kali proses revisi. 10 tahun sampai akhirnya keluar Undang-Undang BPJS Kesehatan ya. Proses yang sangat lama dibandingkan dengan undang-undang apa sekarang yang lagi heboh itu, yang cuma dalam waktu 1 tahun selesai. Ini butuh waktu sekitar 10 tahun. Apa saja prosesnya di situ dan apa saja pencapaian-pencapaiannya. Itu di bagian yang kedua. Kemudian di bagian yang ketiga, nah ini bagian ketiga ini adalah bagian poin utama sebenarnya, terbagi dari 3 bab. Bab yang pertama adalah jaminan kesehatan nasional, capaian dan tantangannya. Saya cerita di situ tentang aktor, tentang bagaimana sumber daya alternatif yang bisa dimanfaatkan. Nah, ini banyak ada keterlibatan beberapa artikel saya di media massa. Ada yang artikel tersebut menjadi bagian dari bab ini, ada bab ini yang menjadi kemudian saya ubah bahasanya, saya ubah cara penyampaiannya kemudian bisa diterima lebih luas di kalangan awam. Ada beberapa artikel, setidaknya ada lebih dari 3 ini, ada hilang arah JKN waktu itu, bagaimana apakah dengan adanya defisit itu kemudian kita harus melakukan co-payment dan lain-lain. Kalau melakukan co-payment, apakah ini kemudian mengkhianati dalam tanda kutip filosofi JKN itu sendiri. Nah, itu kemudian saya diskusikan di dalam bahasan ini. Pooling termasuk bagaimana kita berubah dari pool yang dari Askes, kemudian jam Sostek, ada lagi Asabri, kemudian jadi satu. Kemudian apakah pooling menjadi satu itu menjadi satu kekuatan atau justru jadi satu kelemahan? Perlukah satu atau justru kita perlu banyak pooling? Nah, di sini juga saya bahas apa kelebihan dan apa kekurangannya, dan bagaimana experience dari negara-negara lain, misalnya Jepang atau Jerman atau Thailand gitu ya. Jadi ada beberapa hal yang dibahas di situ meskipun tidak terlalu mendetail, dan memberikan peluang sebenarnya untuk bisa berpikir dan menajamkan analisis lagi ke depan. Kemudian ada juga tentang subsidi silang dengan BPJS Ketenagakerjaan. Jadi ada satu diskursus yang menarik di tengah publik adalah ketika melihat BPJS Kesehatan itu mengalami defisit bertahun-tahun, baru tahun ini aja saya kira karena pandemi COVID ya, BPJS Kesehatan mendapatkan surplus.
Tapi beberapa tahun sejak implementasinya defisit, sedangkan BPJS Ketenagakerjaan dari awal itu sudah menampakkan kinerja yang luar biasa dalam artian atau dalam perspektif kinerja keuangannya gitu. Walaupun mungkin dalam long term nanti akan ada perubahan perbedaan dengan masa pensiun dan lain-lain. Ya. Tapi kemudian ada satu diskursus, apakah mungkin terjadi subsidi silang dengan BPJS Ketenagakerjaan? Apakah undang-undangnya memungkinkan? Apakah ada regulasi-regulasi lain yang menghambat? Kalaupun tidak dapat menghambat, di mana ada cara, di mana ada opsi atau channel yang bisa dimanfaatkan? Di mana ada irisan antara ketenagakerjaan dan kesehatan, ya. Jadi ada sedikit diskusi di situ, apakah mungkin dan bagaimana kemungkinannya. Kemudian masalah ketersediaan obat juga menjadi permasalahan yang saya highlight di situ. Ternyata rantai ketersediaan obat dan alat itu sesuatu yang menjadi sesuatu yang sifatnya sangat kompleks, tidak hanya sekedar terlihat di di apotik ketika seseorang atau pasien itu minta obatnya kok nggak ada, dan ternyata ada problem di belakangnya itu, ada problem supply and demand, ada problem yang berkaitan dengan mata rantai distribusi. Itu yang saya juga coba paparkan di situ. Dan yang terakhir adalah bagaimana paket manfaat, menyusun paket manfaat HTA ke kepentingan health technology assessment di situ, bagaimana menentukan prioritas dan lain-lain, termasuk bagaimana juga sedikit sejarah tentang ada komite Health Technology Assessment, National Health Technology Assessment di bawah Kemenkes sekarang, dan bagaimana bisa catch up supaya bisa setidaknya mirip dengan NICE yang ada di UK atau HITEP yang ada di Thailand. Ini bagian tentang jaminan kesehatan nasionalnya. Kemudian nanti kita akan diskusi lebih banyak mungkin di tahap yang kedua ya, 2 minggu lagi. Kemudian di bagian 3 juga ada tentang layanan primer. Layanan primer ini saya coba mengcapture, ini juga ada yang saya sudah sampaikan di Kompas, di media Indonesia dan lain-lain, tentang ketersediaan, bagaimana puskesmas, perkembangan dalam konteks jumlah ya, dalam konteks jumlah atau angka dan klinik Pratama yang berkembang. Ternyata klinik swasta itu jauh lebih banyak berkembang, termasuk juga hospital juga lebih banyak tumbuh dalam konteks angka, tapi kualitasnya bagaimana? Itu satu. Kemudian terkait dengan kapitasi. Jadi saya sempat menulis di Kompas sekitar 2 tahun yang lalu, saya tulis tentang kegagalan kapitasi. Sengaja saya tulis agak provokatif. Agak provokatif, saya suka judul-judul yang provokatif supaya orang baca. Kegagalan kapitasi. Apakah kapitasi itu adalah sebuah sistem yang gagal dan harus diganti, atau ya memang itu sesuatu yang sebenarnya jalan tapi dalam hal teknisnya ada beberapa yang harus kita perbaiki, atau haruskah ada mix pola pembayaran di layanan primer ini? Terus saya bahas bagaimana ada problemnya di mana saja, termasuk juga tentang aturan yang ada, apakah itu menghambat terjadi potensi-potensi korupsi, baik itu potensi korupsinya dalam skala yang sangat kecil maupun skala yang sangat besar sampai harus ditangani oleh KPK, dan bagaimana upaya untuk bisa perlukah kita melakukan restrukturisasi. Sehingga saya nulis akhir tahun lalu, akhir tahun 2019 ya, sekitar bulan November atau Desember ya. Saya tulis itu tentang revolusi puskesmas, dan saya ajukan apakah puskesmas juga dalam long term ke depan kita harus memikirkan apakah puskesmas juga harus dipecah, karena selama ini puskesmas itu dalam konsepsi
awalnya dia punya dual function ya, UKM dan UKP, dan ini tidak berubah fungsi ini dari tahun 1968 sampai dengan 2020. Apakah kita perlu untuk bisa mereka ulang bagaimana sih fungsi puskesmas sebenarnya gitu. Bisa jadi memang perlu, bisa jadi memang tidak perlu, dan ini perlu ada pembahasan lebih detail lagi karena ada kecenderungan ya yang nampak di lapangan adalah puskesmas di daerah-daerah urban itu menjadi sangat advance dalam hal kuratif program, sedangkan yang bahkan sampai ada spesialisnya dan lain-lain, sehingga kalau bahasa NGO-nya itu hitahnya itu sudah keluar, tapi apakah memang perlu ada perubahan-perubahan itu dibahas di situ. Kemudian yang terakhir tentang sistem informasi, bagaimana teman-teman di puskesmas itu overburden dengan sistem informasi yang ada. Mereka harus belajar, harus mengimplementasikan PCare dari BPJS, mereka harus mengimplementasikan Sikda misalnya, atau Simpus. Kemudian ada lagi yang program vertikal, SITT, SIHA, dan lain-lain. Dan sistem informasi itu begitu banyak di layanan primer, tapi tidak terkoneksi antara satu dengan yang lainnya. Dan ini menjadi satu problem yang baru, dan apakah kita perlu untuk melakukan setidaknya berpikir ulang apakah sedemikian banyak program atau sistem informasi yang harus diimplementasikan di bawah, padahal di puskesmas itu orangnya terbatas. Nah, ini saya sempat melakukan penelitian bersama dengan Pusdatin Kemenkes tahun 2015, itu mengcapture Komdat, Sikda, SIMRS, kemudian SIHA, SITT, dan lain-lain itu emang nggak nyambung satu dengan yang lainnya, berusaha untuk pada saat itu membuat sebuah jembatan antara satu sistem dengan sistem yang lainnya. Kemudian pada 2015 akhir keluar ada Permenkes. Saya kemudian tidak begitu update lagi ya bagaimana akhirnya sistem informasi itu terbentuk. Yang terakhir satu atau apa namanya, saya nggak begitu update tentang itu. Oke, kemudian yang terakhir adalah tentang layanan sekunder dan tersier. Dan ketersediaan seperti biasa, ketersediaan ini menjadi persoalan yang sangat rumit ya, sejak zaman PTT, WKS, dan lain-lain, sampai terakhir kemudian ada wajib kerja dokter spesialis. Saya sempat tahun 2017 itu membuat policy note ketika program WKDS ini keluar. Apa sih subjek terdampak, persepsi dari subjek terdampak, dan itu menjadi bagian dari diskusi saya di buku itu. Kemudian DRG ke Inasi Bijis, sedikit saya cerita apa itu DRG secara konseptual dan prosesnya menjadi Inasi Bijis, apa saja hambatannya dan siasat yang harus kita lakukan. Kemudian ada persoalan tentang tarif di Inasi Bijis itu. Apakah itu menjadi tarif yang sudah memenuhi keadilan? Bagaimana dari sisi fairness-nya? Dan bagaimana itu bisa menjadi potensi fraud ke depan? Ya, kan yang terakhir sistem rujukan, bagaimana sistem rujukan itu setidaknya atau sebaiknya dilakukan. Namun memang tidak, ini pada saat buku ini keluar belum ada cerita tentang perubahan kelas rumah sakit, ya, perubahan kelas rumah sakit. Dan itu yang kemudian mungkin kalau nanti ada edisi kedua atau lanjutannya, ini ada beberapa perkara-perkara yang belum selesai kalau saya katakan gitu ya. Tapi tulisan-tulisan itu kemudian kalau Bapak Ibu mau lihat itu ada di website saya www.afwadi.com, ada beberapa hal yang saya tulis, ini sekadar pemikiran saya saja, ditulis dengan gaya bahasa yang sederhana jadi tidak terlalu rumit, tentang iuran BPJS itu naik setuju atau tidak setuju gitu. Apa yang saya tidak membuat itu menjadi sesuatu yang oke, saya setuju naik atau saya tidak setuju naik, tapi saya coba paparkan apa
yang membuat dia harus naik, apa yang membuat dia harus tidak naik, dan bagaimana kompromi antara keduanya. Kemudian kislah kelas rumah sakit, ya, kelas ABC yang sekarang dengan Permenkes yang baru keluar. Kemudian single tarif. Single tarif itu akan menjadi solusi atau menjadi problem yang baru. Nah, ini banyak hal yang yang masih perlu dipelajari, dan progres jaminan kesehatan nasional itu sangat cepat berubah. Jadi ada beberapa bagian dari buku ini yang tentu saja sudah tidak begitu tepat karena memang mengalami perubahan yang sangat cepat sesuai dengan proses perubahan regulasi di lapangan dan lain-lain. Tapi saya berusaha untuk tidak terjebak dalam hal-hal yang begitu teknis, tapi walaupun ada diskusi di situ apa masalah filosofisnya, apa masalah teknisnya, tapi tidak masuk ke ranah-ranah regulasi dan segala macam yang terlalu teknis, sehingga saya berharap buku ini walaupun bicara tentang JKN di tahun 2019, buku ini tulis tahun 2019, tapi masih bisa dibaca paling tidak dalam 5 tahun, 10 tahun ke depan. Itu saja, dan saya berharap buku ini memang dibuat tidak seperti buku teks yang kaku gitu ya. Memang pada saat memformulasikan buku ini saya membuat kompromi-kompromi tersendiri. Artinya bagaimana buku ini bisa dibaca dengan mudah, tidak seperti textbook yang bikin ngantuk gitu ya. Tidak terlalu banyak angka di dalamnya atau gambar yang membuat pembaca pusing, tapi juga bisa mengalir dan tidak kehilangan arah dengan terlalu banyak opini. Ada beberapa opini yang saya masukkan di situ, tapi saya tetap berusaha untuk tidak memberikan terlalu banyak opini sehingga lebih terkesan sebagai kumpulan-kumpulan artikel. Saya pikir ini sebagai pendahuluan. Mungkin nanti akan kita bisa diskusi lebih banyak lagi. Untuk bisa membelinya ada di toko-toko buku Sagung Seto. Beberapa toko di Shopee juga ada. Shopee sudah ada beberapa toko buku yang menjual. Dan jika memang ingin mendapatkan ada diskon sedikit, itu ada bisa melewati link yang diberikan oleh panitia. Demikian Prof. Laksono apa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.